Kenapa ada organisasi yang bisa bekerja dengan cepat, efisien, dan minim kesalahan, sementara yang lain sering lambat dan terjadinya berantakan? Jawabannya bukan hanya pada orangnya, tapi pada proses dan sistem yang mereka gunakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Mainawaro, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membantu kalian untuk memahami apa itu proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Yang pertama, ada sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang berbasis teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, serta menyebarkan informasi. Fungsi utamanya adalah untuk membantu setiap langkah dalam proses kerja agar saling terhubung dan berjalan dengan lebih efektif. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti aplikasi kasir, sistem absensi, atau bahkan marketplace. Semua itu membantu mempercepat pengerjaan dan mengurangi kesalahan manusia. Dan yang kedua ada proses bisnis. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya, pelanggan melakukan pemesanan, setelah itu sistem mencatat, dan admin memproses barang. Setelah itu, barang dikirim, dan pelanggan menerima barang tersebut. Setiap langkah dalam proses ini saling terhubung dan memiliki tujuan, yaitu menghasilkan nilai bagi organisasi maupun bagi pelanggan. Dan yang ketiga ada manajemen proses bisnis atau MPB. Manajemen proses bisnis adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengelola, menjalankan, dan meningkatkan proses bisnis. Tujuan manajemen proses bisnis adalah untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan efisien, konsisten, dan menghasilkan nilai yang maksimal. Dengan manajemen proses bisnis, organisasi bisa melihat proses secara menyeluruh dan menemukan bagian mana yang perlu diperbaiki. Yang keempat, ada komponen dalam proses bisnis. Dalam sebuah proses bisnis, terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada event, yaitu kejadian yang memicu proses. Contohnya pesanan masuk. Dan yang kedua ada activity, yaitu aktivitas yang dilakukan seperti memproses pesanan. Dan yang ketiga ada decision point, yaitu titik pengambilan keputusan, misalnya apakah stok tersedia atau tidak. Dan yang keempat ada aktor atau objek, yaitu siapa yang melakukan pekerjaan dan apa yang digunakan, seperti admin dan sistem. Dan yang kelima ada outcome, yaitu hasil akhir dari proses, bisa berupa keberhasilan atau kegagalan. Yang kelima ada siklus hidup manajemen proses bisnis, life cycle. Manajemen proses bisnis memiliki siklus yang terus berulang yang disebut business process life cycle atau BPL. Yang pertama ada desain dan analis, di mana pada tahap ini proses bisnis dirancang dan dianalisis. Yang kedua ada configuration, di mana proses mulai diimplementasikan baik secara manual maupun menggunakan sistem seperti BPMS. Dan yang ketiga ada enactment atau execution, di mana proses dijalankan dalam kondisi nyata dan mulai menghasilkan data. Yang keempat ada evaluation, data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat apakah proses berjalan dengan baik atau tidak. Jika ditemukan masalah, maka proses akan diperbaiki dan siklus dimulai kembali. Dan yang keenam ada perbaikan proses. Dalam manajemen proses bisnis, ada dua pendekatan utama untuk meningkatkan proses. Yang pertama ada continuous process improvement, yaitu perbaikan secara bertahap tanpa perubahan besar. Dan yang kedua ada business process re-engineering, yaitu perubahan besar dan mendasar untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Selanjutnya ada peran teknologi, di mana teknologi memiliki peran penting dalam manajemen proses bisnis. Dengan adanya sistem informasi, proses bisnis bisa dioptimasi, dipantau secara real-time, dan dianalisis dengan data yang akurat. Hal ini membuat organisasi lebih cepat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya. Jadi kesimpulannya, sistem informasi membantu menjalankan proses.
Sedangkan manajemen proses bisnis membantu mengelola dan meningkatkan proses tersebut. Semakin baik proses bisnis dalam suatu organisasi, maka semakin besar pula nilai yang dihasilkan. Dan itulah kunci kenapa organisasi bisa berkembang dan bersaing di era digital. Dan itulah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.